Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu wa ma ba'du. Ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Pembicaraan kita kali ini terkait dengan hadis ke-20 dari hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Arba'un. Al-Arba'un fi Mabani'il Islam wa Qawaidil Ahkam. Yani hadis dari Abu Mas'ud Al-Badri. Abu Mas'ud Al-Badri, beliau ini menurut pendapat yang paling kuat bukan termasuk Ahlul Badar, tetapi memang rumahnya atau beliau tinggal dekat Badar atau di Badar. An Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasa min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Di antara perkara yang didapatkan oleh manusia, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, di antara perkara yang didapati oleh manusia dari ucapan kenabian terdahulu, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta, jika engkau tidak malu maka kerjakan apa yang engkau hendaki, ya, berbuatlah sekehendakmu. Rawahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Sabda Nabi SAW, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, ini memberikan isyarat bahwasanya perkara ini ma'thur dari nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, bahwasanya manusia, ya, tadawaluhu bainahum, ya, bahwasanya perkara ini, ya, ma'ruf di kalangan, ya, di tengah-tengah manusia. Dan ini, prinsip ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian sabda Nabi SAW, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta, di sini terkait dengan maknanya ada dua pendapat ulama. Yang pertama, bahwasanya hadis ini tidak bermakna perintah, ya. Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta, jika engkau tidak malu maka kerjakanlah sekehendakmu. Ya, tidak pada makna perintah, tapi justru pada makna dzam dan larangan, pada makna celaan. Dan menurut pendapat ini, hadis ini pertama maknanya makna tahdid, ya. Ya, ini maknanya idza lam yakun laka haya, jika engkau tidak memiliki rasa malu, maka engkau akan mengamalkan, engkau akan berbuat sesuatu yang sesuai dengan kehendakmu. Dan ini pada makna firman Allah tabaraka wa taala, a'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Demikian juga sabda firman Allah tabaraka wa taala, fa'budu ma syi'tum min dunihi, maka silakan kalian ibadahi, sembahlah apapun yang kalian kehendaki selain daripada Allah. Maka tentu saja ayat-ayat ini, ungkapan ini bukan perintah untuk beribadah kepada selain Allah, tetapi ini adalah tahdid bagi perbuatan, ya, ibadah kepada, ya, kepada selain Allah. Ya, ini ancaman dan celaan bagi sikap atau tindakan yang dimana seorang hamba beribadah kepada selain Allah. Dan ini pendapat ini diriwayatkan dari Abu Abbas Tha'lab diantaranya. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya ungkapan ini ungkapan perintah, tetapi maknanya makna khabar. Ya, maknanya adalah makna khabar. Ya, ini bahwasanya makna dari idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta di sini, bahwasanya orang yang tidak memiliki rasa malu, maka dia pasti akan melakukan apa yang, ya, sesuai dengan keinginannya, apapun itu. Sehingga di sini rasa malu di sini, ya, dikhabarkan di sini bahwasanya rasa malu itu menjadi penghalang bagi seorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Dan siapa yang tidak memiliki rasa malu, maka dia akan jatuh dalam perkara-perkara yang keji dan mungkar. Dan makna ini yang dipilih oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Ibnu Qutaibah, kemudian Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, dan selainnya.
Dan juga diriwayatkan dari Abu Daud oleh Abu Daud dari Imam Ahmad pada makna yang semisal ini. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan ungkapan izalam tastahi fasna' ma syi'ta ini adalah perintah. Ya, ini perintah sesuai dengan zahir lafaz ini dan maknanya idza kana alladhi turidu fi'lahu mimma la yustahya min fi'lihi ya la min Allah wala minan nas fasna' minhu haina id ma syi'ta. Yani jika sekiranya perkara yang Anda inginkan untuk Anda kerjakan tadi adalah perkara yang tidak menjadikan Anda malu dengan mengerjakannya, tidak malu dari Allah atau malu kepada Allah, tidak juga kepada manusia, maka silakan ya lakukan perbuatan tersebut sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Wallahu alam, kedua makna ini ya tentunya dapat diterima. Pertama, makna yang dipahami bahwasanya ungkapan ini adalah tahdid ataupun sebagai khabar, bahwasanya ungkapan ini adalah celaan bagi orang yang melakukan segala sesuatu hanya berdasarkan kecondongan hawa nafsunya tanpa dia pikirkan konsekuensi dari perbuatan tadi. Ya. Yang kedua juga pada makna ya perintah, tapi dalam arti bahwasanya seorang sebelum melakukan suatu perkara tadi dia memikirkan terlebih dahulu apakah perkara tadi berkonsekuensi menjadikan dia malu, baik itu di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Jika tidak berkonsekuensi demikian, maka ya diperintahkan untuk dikerjakan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Wallahu a'lam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan rasa malu ini bagian dari keimanan, sebagaimana dalam hadis Sahihain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa anhum ajma'in. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang laki-laki yang dia sedang mencerca atau mencela saudaranya dengan sebab rasa malu pada saudaranya yang menurut dia berlebihan. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada laki-laki tadi, da'hu, tinggalkan dia, biarkan saja dia. Fa innal haya minal iman. Bahwasanya malu bagian dari keimanan. Dan dalam Sahihain juga dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhum, Nabi SAW mengatakan al haya la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu tidak akan datang kecuali dengan kebaikan. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan al haya'u khairun kulluh. Rasa malu seluruhnya adalah kebaikan. Dan ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, terkait dengan haya, rasa malu, tentunya para ulama mengatakan malu ini ada dua bentuk. Pertama, ya, dia adalah akhlak yang sifatnya naluriyah. Ya, memang telah ada pada diri seorang sejak awal penciptaannya. Ya. Inilah yang menjadi yang dikatakan sebagai akhlak yang memang menyertai seorang hamba, yang ini adalah diantara bentuk karunia dari banyak karunia Allah kepada hamba tersebut. Yang kedua, rasa malu yang dibangun atas dasar ma'rifat kepada Allah. Ini malu yang dia adalah muktasab. Ya, semakin dalam pengetahuan orang terkait dengan Rabb-nya, maka semakin besar rasa malu yang hadir pada dirinya. Dan ini bagian dari ibadahnya kepada Allah. Dan ini diantara yang dikatakan oleh Nabi SAW bagian keimanan yang paling tinggi. Dan ikhwatal kiram azanallahu yakum jami'an, ini rasa malu jika dilihat dari mana sumber dia datang. Apakah dia sifatnya jibillah, naluriyah seorang hamba, atau ini dia sifatnya muktasab yang diupayakan seorang hamba melalui cara memperdalam ilmunya terkait dengan agamanya, memperbaiki, memperdalam ilmunya, ma'rifatnya terkait dengan Allah, Rabb-nya, tabaraka wa ta'ala. Dan dari sisi konsekuensi dari malu itu sendiri, pada diri manusia, tentunya malu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Malu yang terpuji, yakni malu dalam perkara-perkara yang dibenarkan oleh syariat. Ini dalam artian, ya, dalam perkara oleh syariat diperintahkan seorang untuk tidak mengerjakannya. Ya, maka malu dalam perkara-perkara seperti ini, di mana syariat memerintahkan seorang hamba untuk malu kepada Allah secara khusus
dalam perkara-perkara yang itu adalah kemaksiatan kepada Allah atau perkara yang dibenci oleh Allah, maka malu yang ada pada hamba dalam perkara seperti ini tentunya malu yang sifatnya terpuji. Kemudian malu yang sifat tercela, seorang malu dalam perkara-perkara yang syariat melarang adanya malu dalam perkara tersebut atau menghalangi keberadaan malu pada perkara-perkara tersebut. Ya, ini malu dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Ya, di mana seorang hamba malu untuk mengerjakan perkara yang ma'ruf di hadapan manusia misalnya. Maka ini adalah malu yang sifatnya tercela. Justru kehadiran rasa malu seorang hamba dalam perkara seperti ini menjadikan dia ya dibenci atau dicela oleh syari'. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.